Kita sapa dulu Ustaznya. Udah hadir Ustaz? Hadir, Kang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan terus Ustaz. Bisa Amin, membimbing amin, kita semua. Amin. amin. Kita mulai aja Ustaz. Baik, mangga silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita dari mungkin rangkaian sholat tahajud diakhiri dengan sholat subuh yang laki-laki mungkin di masjid berjamaah dan dilanjutkan dengan membaca ma tayassarna minal Quran. Salat serta salam malah kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin, tabiin dan umatnya yang senantiasa menitih jejak langkah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua, khususnya yang hadir di sini, dianggap sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Yaumul Mahsyar kelak. Yang kami hormati PC Al-Irsad dan juga LVP, yang kami hormati manajemen Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, dan juga rekan-rekan guru dan juga karyawan Sekolah Islam Terpadu Al-Islam Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memandu acara kajian virtual subuh. Adapun rangkaian acara yang pertama, pembukaan. Mari sama-sama kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membaca surat Al-Ikhlas. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu kajian virtual subuh dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz dan juga diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan dengan seksama kajian virtual subuh yang akan dibawakan dan disampaikan oleh Al-Ustadz Indra Kurniawan SAG dengan tema Kapita Selekta Dakwah atau topik ya Ustadz, topik-topik apa saja seperti itu mungkin ya. Ya dalam yang disampaikan dalam berdakwah. Tentu ini dalam rangkaian atau silsilah fiqhud dakwah. Silsilah fiqhud dakwah yang telah sama-sama kita dengarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insya Allah Al-Ustadz akan membersamai kita selama kurang lebih 40 sampai 50 menit ke depan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Halo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.
Pada yang terhormat Bapak Ibu guru, kemudian juga para pengurus Al-Irsyad ya Kota Bandung. Mudah-mudahan kita di pagi hari ini senantiasa diberikan keteguhan iman, senantiasa diberikan semangat untuk terus beramal soleh. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa memiliki komitmen untuk berdakwah, menyeru umat kepada kebajikan. Perkenankan saya pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan tentang fikih dakwah. Saya coba share dulu screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Ya. Ini Kang Dilal ya, Dilal Islam. Nama asli Iya, Dilal Ustaz. Islam. Ya, fi zilalil Islam. Fi Dilalil Islam, Masya Allah. Baik, Kang Dilal dan Bapak Ibu sekalian, ini kelanjutan dari yang sebelumnya ya. Ya, Ini Ustaz. bagian yang ketiga dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang kaidah-kaidah dakwah atau lebih tepatnya 10 kaidah dakwah ya. Tentu saja dengan waktu yang tersedia saya coba sampaikan 10 kaidah dakwah ini secara singkat saja begitu ya. Ini saya ambil dari buku Fiqh Dakwah yang ditulis oleh Syekh Jum'ah Amin ya. Syekh Jum'ah Amin. Beliau menuliskan ada 10 kaidah di dalam melaksanakan aktivitas dakwah. Apa saja itu? Ya, langsung saja. Yang pertama adalah al-qudwatu qabla dakwah. Al-qudwah atau keteladanan qabla dakwah, sebelum berdakwah. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jadi sebelum kita ini menyampaikan berbagai macam seruan ya, kepada mad'u ya, kepada objek dakwah kita, sebelum kita menyampaikan berbagai macam nasihat, maka yang terpenting itu adalah kita sebagai seorang dai harus menjadi teladan ya, harus memperlihatkan keteladanan. Di sini disebutkan dalam berperilaku ya, dalam akhlaknya, dalam amalnya ya, amal ibadahnya. Nah, ini yang penting sebelum kita ngajak orang ya, sebelum kita berdakwah, sebelum kita menyeru orang ya, menggiring orang kepada kebaikan, maka kita dulu gitu ya, kita dulu yang memang sudah menampilkan sebagai seorang dai keteladanan ya. Karena ini ada ungkapan di dalam ini dalam peribahasa mungkin ya, peribahasa bahasa Arab itu bahwa lisanul hal absohu min lisanil maqal ya. Jadi bahasa al-hal ya, perbuatan, bahasa perbuatan artinya keteladanan itu absohu, lebih fasih min lisanil maqal ya, dibandingkan bahasa perkataan gitu. Jadi perbuatan itu lebih fasih ya, keteladanan itu lebih fasih, lebih difahami ya, dan akan lebih menyentuh hati gitu dibandingkan sekedar kata-kata ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan sebelum beliau menjadi nabi, menjadi rasul kan memang sudah hudur wa duhur kan begitu ya istilahnya.
beliau hadir, eksis di tengah-tengah masyarakat, kemudian zuhur menjadi tokoh gitu ya. Zuhur dia ini terpandang ya, berada di atas rata-rata begitu. Hudur di tengah-tengah masyarakatnya eksis ya, dan eksisnya dalam kebaikan ya. Zuhur gitu ya, berada di atas gitu. Berada dalam keadaan menjadi tokoh terpandang yang dihormati begitu ya. Itu sebelum menjadi nabi ya. Nah, ini mungkin rahasianya gitu. Rahasianya kenapa Rasulullah SAW ini dipilih ya, dipilih oleh Allah itu memang sudah ditakdib gitu ya, dididik secara robbani, dipersiapkan gitu untuk orang yang akan menjadi pemangku risalah, orang yang akan menjalankan amanah dakwah itu memang dipilih gitu ya, Al-Mustafa kan gitu makanya disebutnya. Rasulullah SAW itu adalah Al-Mustafa, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah memang orang yang dipilih ini orang yang menjadi teladan. Bahkan sering disebut-sebut di dalam buku sirah itu bahwa Rasulullah SAW ini sudah diberi gelar gitu ya. Sejak sebelum menjadi nabi itu sudah memiliki gelar yang luar biasa, Al-Amin ya. Orang yang terpercaya begitu. Dikenal sebagai orang yang peduli kepada sesama kan gitu ya. Bersama istrinya Khadijah, Rasulullah SAW ini dikenal suka memberikan makan kepada fakir miskin gitu. Kemudian berkata jujur, tidak pernah bohong. Kalau ada orang kesusahan ditolong oleh beliau gitu kan. Nah, inilah yang dimaksud al-qudwah. Al-qudwah itu qabla dakwah ya. Jadi keteladanan sebelum berdakwah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi kalau kita ingin lihat, memang ada pada diri Rasulullah gitu ya. Bagaimana contohnya ya, seorang dai itu harus memulai dengan al-qudwah, dengan keteladanan. Qabla dakwah, sebelum dia berdakwah. Nah, Ibnu Qayyim berkata, manusia itu lebih terpengaruh oleh perbuatan ya, daripada perkataan. Maka dai yang mengamalkan ilmunya, nah ini ya, di garis bawahin ya, Bapak Ibu ya, rekan-rekan sekalian, maka dai yang mengamalkan ilmunya itu lebih efektif dari 1.000 pengajar yang berkata-kata, begitu ya. Nah ini ya, nah memang ini sering disebut-sebut ada istilah krisis keteladanan katanya gitu ya saat ini, karena yaitu misalnya kalau siswa di sekolah nih ya Bapak Ibu ya yang menjadi guru gitu, bisa jadi ya, bisa jadi kalau misalnya ada fenomena para siswa gitu ya yang kita ajar ini kok nggak pernah atau sulit sekali kita arahkan, jangan-jangan karena memang minim keteladanan dari diri kita sendiri begitu ya. Ini harus kita periksa ya, jangan-jangan kita ini belum menjadi kudwah begitu ya Bapak Ibu ya, termasuk saya gitu ya, orang yang sering diminta untuk menyampaikan nasihat ya, kenapa nih umat tuh belum berubah, jangan dulu nyalahin orang-orangnya gitu, jangan-jangan ada ya sesuatu yang salah pada diri kita sebagai seorang dai gitu, kita belum menjadi kudwah, bisa jadi begitu gitu ya, atau misalnya ada ya hal yang belum tepat yang lainnya ya. Begitu, tapi yang terpenting adalah awal ini kudwah dulu gitu, kita menjadi kudwah dulu. Nah, ini kaidah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya. Berikutnya, at-ta'lifu qabla ta'rif. Ya. At-ta'lif mengikat hati ya, qabla ta'rif, sebelum penjelasan. Ya. Mengikat hati dulu sebelum kita memberikan ta'rif, penjelasan-penjelasan, pengenalan-pengenalan tentang Islam. Jadi sebelum kita ngalor ngidul ya gitu menjelaskan tentang Islam, maka seorang dai itu harus ada pendekatan dulu ya, ada PDKT dulu. Harus apa? Meraih simpati dulu, meraih di sini disebutkan kepercayaan gitu ya.
kepercayaan dari mad'u. Ya, mad'u itu artinya objek dakwah. Jadi memperlihatkan empati, memperlihatkan kelembutan, memperlihatkan bagaimana perhatian, ya, kasih sayang, gitu. Disentuh hatinya itu dulu sebelum kita menyentuh akal mereka, gitu, ya. Jadi eh, dengan sikap yang baik, tutur kata yang baik, sebelum kita ngajak orang itu ngajak orang itu kepada memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang yang akan kita ajak, ya, gitu. Jadi sentuh dulu, ya, sentuh dulu hatinya, begitu, sentuh dulu hatinya. Misalnya ya, kita kalau di lingkungan masyarakat ya, sebelum kita ngajak-ngajak mereka gitu ya, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita di sekitar kita itu, ya dimulai dengan kita ini memang misalnya sering menyapa mereka, ya, ketika ada mereka lewat, mau kemana Pak, mau kemana Bu, gitu ya, gitu misalnya, atau seperti itu ya, atau kita misalnya kalau pas pulang dari luar kota, ya, kita bawa oleh-oleh, kita kasih ke tetangga-tetangga terdekat kita, ada anaknya yang lagi main, kita kasih permen kayak atau apa, nah itu hal-hal seperti itu, jadi orang sudah memiliki simpati gitu ya kepada kita itu, memiliki simpati dulu ya. Nah ini kan eh, penting dihadirkan ya, jadi jangan sampai kita tiba-tiba datang setelah itu langsung ngomong bla bla ke sana kemari itu seperti itu ya, tanpa orang ini tahu orang siapa kan gitu ya, belum apa-apa udah langsung ngomong aja, apalagi sampai datang-datang sudah langsung halal haram gitu ya, misalnya datang-datang tiba-tiba ini sunnah bid'ah gitu kan, belum belum orang belum kenal gitu ya, orang belum melihat apa sikap kita gitu. Nah ini at-ta'lifu qabla ta'rif ya, mengikat hati dulu sebelum kita memberikan penjelasan ya. Nah lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut di dalam Quran surat Ali Imran ya, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jadi lin ya, Rasulullah itu memiliki sifat lemah lembut terhadap kaum mukminin ya, terhadap manusia secara umum. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat dari Allah lah engkau Muhammad itu berlemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu itu, sekiranya kamu itu bersikap keras kemudian kasar ya di tengah-tengah masyarakat ya, ya bisa jadi ada orang yang suka ya Bapak Ibu ya, wah ini bagus nih dai tegas gitu ya, tapi secara umum ya fitrah manusia itu menyenangi kelembutan gitu ya. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ini Allah sendiri yang mengatakan, tentu mereka itu akan menjauh dari sekitar kamu. Memang ada gitu, ada satu dua orang yang senang kalau ada ceramah yang keras gitu ya. Itu ada orang yang memang senang gitu. Tapi secara umum manusia itu lebih senang kepada kelemah lembutan gitu. Itu fitrahnya manusia. Dan ini disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 gitu ya. Jadi ikat sekali lagi ya, sentuh hati manusia itu sebelum kita menyentuh akal mereka. Nah, ini kaidah yang kedua ya. Yang berikutnya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, at-ta'rifu qabla taklif ya. Mengenalkan, menjelaskan dulu sebelum memberi beban. Gitu. Ya, misal nih kita mau ngajak para murid kita yang perempuan yang sudah balik ya untuk menutup aurat ya, gitu, berjilbab, memakai hijab gitu ya. Maka jangan langsung
Pokoknya harus menutup aurat begini begini gitu ya. Tapi tidak menjelaskan dulu, jelaskan dulu ya. Jelaskan dulu. Sebelum memberi perintah kita sebelum memberikan tuntutan-tuntutan kepada mad'u harus begini, harus begitu, ya, maka dai itu harus mengenalkan dulu, ya, harus mengenalkan dulu, bertahap, ya, bertahap mengenalkan dulu. Sebelum kita memberikan beban, kita harus dari yang pokok dulu gitu ya, harus dari yang pokok dulu, mengenalkan kepada mereka tentang Allah, siapa itu Allah, tentang iman, ya apa makna iman, apa dasar-dasar Islam gitu ya. Nah, kalau mereka itu sudah paham, mengenal secara umum tentang Islam, barulah kita memberikan taklif ya. Taklif apa taklif ya, tugas ya, tugas atau kewajiban kepada mereka, kepada mad'u itu ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, ini hadisnya panjang ya, ini saya kutip sebagiannya saja. Nabi SAW itu ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya, beliau itu berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka takdamu ala qaumin ahlil kitab. Ya. Wahai Mu'ad, kamu ini akan mendatangi ahli kitab. Ya. Faliyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuwahhidullah. Nah, yang pertama yang harus kamu serukan itu adalah agar mereka mengesahkan Allah dulu. Nah, ini ya. Jadi Rasulullah itu memberikan petunjuk kepada Mu'ad bin Jabal. Diawali dari yang pokok dulu. Pokok ajaran Islam itu adalah tauhidullah, ya. Tauhid gitu. Pokok ajaran Islam itu dulu gitu. Fa idza arafu dzalika, kalau mereka ini sudah arafu ya, sudah ta'rif ya, sudah dikenalkan, sudah kenal mereka, sudah paham mereka ya. Fa idza arafu dzalika, sudah mengenal tentang keesaan Allah, hakikat keesaan Allah, fa akhbirhum annallaha tarodo alaihim khamsa salawatin. Baru tuh diberi beban ya, baru diberi beban menjalankan sholat 5 waktu misalnya. Tapi sudah paham dulu tentang keesaan Allah, tentang siapa itu Allah. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, ya. Allah itu Malik Yaumiddin gitu. Nah, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan gitu, ya. Nah, ini jadi ada tahapan-tahapan di dalam dakwah. Nanti ada di apa di kaidah yang selanjutnya itu nanti ada ya dijelaskan tentang harusnya adanya at-tadarruj ya, adanya tahapan-tahapan di dalam dakwah. Ya, intinya adalah mengenalkan dulu. Kenal dulu mereka, paham dulu mereka, baru setelah itu kita membebani mereka, menuntut mereka untuk melaksanakan apa yang kita serukan ya. Berikutnya, nah ini ya yang berikutnya, at-tadarruj. Ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya. At-tadarruj atau bertahap, fit takalif ya. Bertahap dalam memberikan beban-beban. Nah, jadi dalam dakwah itu Bapak Ibu ya sahabat-sahabat sekalian, kita ini tidak langsung ya laksanakan ini itu gitu. Langsung semuanya tumplek gitu ya. Tapi bertahap dulu. Bertahap. Kita lihat kesiapan, kita lihat kondisi mad'u atau objek dakwah kita gitu ya. Jadi jangan langsung mereka dihujani dengan berbagai macam perintah dan larangan gitu ya. Tapi secara bertahap ya, secara bertahap. At-tadarruj ya, fit takalif. Makanya kenapa ada kalau di sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan gitu ya. Kelas 4 dan seterusnya itu dalam rangka tadarruj ya, memberikan pelajaran secara bertahap ya, disuapi gitu sedikit demi sedikit begitu istilahnya gitu ya. Kalau langsung makanan satu piring masukin ke mulut kan nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa ya, kita pakai sendok satu gitu dimasukin ke mulutnya kan gitu, kalau orang menyuapi ya, seorang ibu menyuapi anaknya misalnya gitu.
at-tadarruj, ada yang bertahap. Nah, begitupun sama dalam dakwah juga gitu. Jangan seorang dai jangan terjebak namanya terlalu bersemangat ya. Akhirnya segala macam disampaikan ya. Kalau kata orang Sunda olab gitu. Olab nantinya mad'unya gitu ya. Jadi kita kenalkan dulu aja yang pokok-pokok dulu kepada mereka begitu ya. Bertahap ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ya. Selanjutnya ini contoh ya. Contoh dari tadarruj nih ya. Dalam kasus pelarangan khamr ya. Lihat bagaimana tahapannya. Allah Subhanahu wa taala lihat bagaimana tahapannya, memberikan contoh. Pertama, ya, dijelaskan karena ada pertanyaan. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ya. Mereka bertanya kepadamu anil khamri kepadamu Muhammad ya, tentang apa? Anil khamri, tentang khamr, wal maisir ya, tentang judi ya. Kul, katakan fihima, pada keduanya, ini di tahapan awal ya, fihima ismun kabir ya. Di dalamnya ada dosa yang besar gitu. Mereka ditanya tentang khamr dan perjudian, dijawab ya, kul, katakan Muhammad, ini tahapan awal, fihima ismun kabir, di dalamnya ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas ya, dan ada manfaatnya bagi manusia ya. Nah, ini kan orang Arab, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, orang Arab di masa Rasulullah SAW, di masa jahiliyah, atau bahkan di kebudayaan kita saat ini ya, orang di masa kini, minum-minuman khamar itu ibarat kalau orang Indonesia itu minum teh gitu, teh manis, kopi gitu. Ya. Minum-minuman keras itu hal yang biasa saja gitu, hal yang sudah biasa mereka nikmati ya. Makanya di sini di tahapan awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa manafi'un linnasi. Ada manfaat ya di dalam khamr itu ya. Entah misalnya orang jadi ngumpul-ngumpul bareng di sana, jadi ada keterikatan rasa pertemanan atau apa, mungkin begitu ya. Khamr juga mungkin bisa menghangatkan tubuh katanya gitu ya. Wa manafi'u linnas. Tapi apa ditegaskan? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi ya, dosanya ya akbaru, lebih besar, min naf'ihima, dibandingkan manfaatnya ya. Nah, itu awal ya, diingatkan bahwa dosanya lebih besar dibandingkan manfaat-manfaat yang ada. Itu tahapan pertama tuh. Belum melarang secara tegas ya. Lihat ini tadarruj ya. Sunnah tadarruj nih. Kita harus ambil faidahnya di sini. Kemudian baru yang kedua ada perintah la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya. Jangan kamu melaksanakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Gitu. Ini kasusnya ya, kasusnya kalau dalam sababun nuzulnya itu adalah ketika Ali bin Abi Thalib ya dilaporkan gitu ketika membaca salah satu surat Al-Qur'an, surat kalau tidak salah surat Al-Kafirun ya. Itu tuh bolak-balik nggak tamat-tamat gitu karena sedang dalam keadaan mabuk. Ali bin Abi Thalib itu. Jadi waktu itu para sahabat itu sempat ya melaksanakan sholat dalam keadaan mereka dalam keadaan mabuk gitu. Karena tadi saya bilang khamr itu bagi mereka itu seperti kalau padanannya gitu di zaman kita saat ini kayak kita ngopi di kafe gitu kan, ya ngopi kan gitu ya, atau kita minum teh di rumah selalu ada gitu ya, itu seperti itu. Nah, maka di tahapan awal tadi hanya diingatkan dosanya atau keburukannya itu lebih besar dibandingkan manfaat yang ada. Nah, yang kedua,
La taqrabus shalah, jangan melaksanakan sholat. Wa antum sukaro, ya. Padahal kamu dalam keadaan sedang mabuk. Nah, setelah itu baru gitu ya, ada kasus tadi Ali bin Abi Thalib gitu ya. Dalam mabuk dalam keadaan sedang sholat, maka turunlah ya Quran surat Al-Maidah ayat 10, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ya. Jauhi khamar itu la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung gitu. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian, ini harus kita terapkan dalam dakwah kita. Jadi harus sabar seorang dai itu. Nggak sembarang hantam kromo gitu ya bahasanya. Nggak sembarangan langsung hantam gitu ya. Enggak, ada tahapan-tahapan dulu. Ada tahapan-tahapan dulu. Jadi membutuhkan strategi bertahap ya. Terlebih lagi ketika kita ini kepada mad'u ya, memberikan pembebanan gitu ya. Maka kita ini harus bertahap supaya tidak memberatkan, supaya memudahkan seorang mad'u, seorang objek dakwah itu melakukan perubahan gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, at-taisiru la ta'sir, ya. At-taisir memudahkan, la ta'sir dan tidak menyulitkan. Nah, ini juga prinsip yang sangat penting. Bahkan kata Aisyah, ya, Rasulullah SAW itu lebih senang memilih yang mudah selama itu bukan dosa. Ya, itu kata Aisyah, ya. Jadi Rasulullah SAW itu mengambil, kalau dihadapkan kepada beliau dua perkara gitu ya, maka beliau lebih memilih yang lebih mudah asalkan tidak mengandung dosa. At-taisiru la ta'sir. Nah, ketika kita berdakwah ya, maka kita ini jangan sampai membuat orang lari. Karena apa? Karena kesulitan. Kita ini ya, sebahagian dari kita ini atau kita ya secara tidak sadar sering gitu bahwa ketika menetapkan sesuatu yang berat di dalam agama itu dianggap sebagai sesuatu yang hebat gitu. Ya. Sesuatu yang lebih utama ya, padahal tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Memang kadangkala perkara-perkara agama itu ada yang azimah, yang kita itu harus melaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya. Tidak rukhsah gitu. Tidak melulu kita ngambil rukhsah keringanan-keringanan gitu di dalam agama itu. Kadangkala ya gitu, kadangkala. Tetapi prinsip umumnya itu ada dalam agama itu adalah at-taisir, memudahkan. Jangan membuat orang lari ya. Makanya Rasulullah SAW nih di hadis yang saya tampilkan ini terkait juga dengan ketika Rasulullah akan mengutus Mu'adz bin Jabal, kemudian Ali bin Abi Thalib berdakwah. Ya. Rasulullah menegaskan, yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, jangan mempersulit. Ya. Jangan mempersulit. Wabashiru, beri kabar gembira, wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Ya. Gitu. Jadi kita harus melihat ini ya. Sebetulnya asal kita bersikap proporsional nggak masalah ya. Kita misalnya memberikan pembebanan gitu. Tapi kita harus lihat orangnya, harus lihat kondisi orangnya, mad'unya gitu. Kalau sudah siap ya, tafadhol silahkan gitu. Kita memberikan pembebanan gitu ya. Ini kita belum apa-apa, ayo kita ngaji misalnya ya. Orang baru mau datang ke taklim, tiba-tiba kita kasih pembebanan. Mulai pekan depan kita ada setoran ya 10 ayat. Ini orang baru ngaji gitu. 10 ayat di tiap pertemuan udah langsung dia kabur gitu ya. Menghafalkan ayat itu bagus gitu. Tetapi bagi orang yang baru ngaji, baru datang ke majelis taklim, tiba-tiba ada pembebanan harus menghafalkan, jangankan 10 ayat ya, 5 ayat aja atau 2 ayat aja belum tentu gitu.
Orang yang baru datang ngaji belum apa-apa udah disuruh menghafal gitu kan berat buat mereka gitu ya. Belum apa-apa udah dilihat misalnya minimal sholat tahajud dia mulai dalam sepekan itu 3 kali, 4 kali. Ini orang baru ngaji gitu, baru datang udah diberikan pembebanan seperti itu, ya kabur lah gitu. Dan ini bukan hanya cerita, ini terjadi gitu hal-hal seperti itu. Ada orang yang lari dari taklim itu gara-gara misalnya ada pembebanan yang ya dirasa berat buat mereka. Buat ustadznya sih enggak gitu. Buat gurunya enggak berat gitu. Tapi bagi orang yang baru ya ini garis bawahi ya. Bagi yang baru ini sangat berat gitu. Uyuhan gitu, udah datang ke majelis taklim aja uyuhan gitu. Gitu. Mau gitu ya. Ini jangan dulu mereka dibikin lari ya oleh penugasan-penugasan atau pembebanan. At-taisiru, mudahkan dulu, berikan kemudahan dulu, bikin seneng aja dulu gitu. Orang-orang yang mad'u yang kita ajak itu bikin seneng aja dulu di awal-awal. Diberikan kemudahan yang mudah-mudah aja dulu selama itu tidak mengandung dosa ya gitu. Ya, at-taisiru la ta'sir, ya tidak menyulitkan gitu. Berikutnya al-usulu qabla al-furu'. Nah, ini pernah disinggung ya di pembahasan bulan lalu ya. Al-usulu qabla al-furu'. Nah, dalam dakwah ini prinsipnya, kaidahnya kita sampaikan yang usul, yang pokok dulu. Qabla al-furu', sebelum menyampaikan yang cabang. Gitu. Jadi jangan dulu sampaikan hal-hal yang cabang-cabang yang jelimet-jelimet dulu gitu ya. Misalnya tauhid nih, tentang masalah tauhid ya kita sampaikan tauhid yang pokok aja dulu gitu. Tentang wujudullah, Allah itu ada, eksis gitu ya. Allah itu esa, udah. Jangan dulu kita sampaikan kepada mereka dalam misalnya dalam tauhid itu ya nanti ada perbedaan pendapat antara madhab salaf, madhab Asy'ariyah dan lain sebagainya. Jangan dulu gitu ya. Untuk kemadu yang awalan gitu jangan dulu kita langsung ngomong yang begitu. Ya. Kita bicarakan dulu yang usul, yang pokok dulu sebelum yang furu-furunya, sebelum yang cabang-cabangnya gitu ya. Jadi perkara pokok tentang tauhid yang pokok, tentang keimanan, tentang rukun-rukun agama ya. Itu dulu yang disampaikan, tentang rukun Islam aja dulu gitu ya. Bunyal Islamu ala khomsin itu dulu aja gitu yang disampaikan ya. Nanti kalau mereka sudah paham, sudah kuat ya. Nah, baru gitu. Baru kita masuk ke yang cabang, perkara-perkara furu gitu di dalam agama gitu ya. Jangan memulai dakwah itu apalagi dengan perdebatan gitu ya. Belum apa-apa udah langsung debat tentang hal-hal furu ya. Nah, ini bukan dakwah yang baik ya. Perkara furu itu tidak bisa dihindarkan ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Perkara furu itu tidak bisa dihindarkan. Itu ada di dalam agama kita gitu. Banyak hal-hal furu gitu. Tetapi seorang dai harus mengaturnya ya, mengaturnya ketika menyampaikan itu. Tidak bicara dulu ini datang-datang nggak bahas masalah kunut gitu kan. Gitu ya, datang-datang gitu. Sementara masyarakat itu belum siap untuk untuk mendapatkannya gitu. Awali dulu dengan hal-hal lain dulu, baru nanti kita sampai kepada hal-hal furu itu ketika memang dibutuhkan gitu ya. Ketika memang dibutuhkan. Ya, dijelaskan dengan sebaik-baiknya gitu. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya, kaidah yang berikutnya adalah at-targhibu qabla tarhib. Membesarkan hati, memberikan kabar gembira ya. At-targhib qabla tarhib, sebelum memberikan apa? Memberikan ancaman-ancaman. Ya. Jadi berikan dulu kabar gembira sebelum memberikan ancaman-ancaman. Nah, gitu ya.
Nah, ini sebaiknya seperti ini gitu ya dalam dakwah itu. Mendahulukan kabar gembira, targhib ya, sebelum memberikan peringatan atau ancaman-ancaman atau tarhib ya. Berikan dulu semangat, dorong mereka gitu ya. Nah, kalau saudara-saudara kita di jamaah tabligh itu kan sering membahas tentang fadhailul amal ya gitu. Mungkin maksudnya dalam rangka targhib gitu ya. Dalam rangka targhib, memberikan kabar gembira gitu. Nah, memang secara kaidah ya ini lebih di lebih menarik nantinya gitu ya. Lebih menarik orang, lebih menenangkan orang. Kita besarkan dulu hatinya gitu. Nah, baru nanti tarhib. Dalam Al-Qur'an pun bukan begitu, ya. Dalam Al-Qur'an pun gaya bahasa Al-Qur'an itu begitu, ya. Biasanya ada ini menjadi satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan. Tarhib dan tarhib itu sesuatu yang disampaikan gitu. Nah, tapi bagi yang awal, nih ya, saya garis bawahi. Bagi yang awal, maka yang dimunculkan adalah targhib dulu, ya, bagi yang awal. Nanti setelah berikutnya gitu, orang ini sudah mulai ada muncul semangat dan ini sebagainya, baru kita juga sampaikan tarhib, ya, peringatan-peringatan, ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Gitu. Berikutnya, nah ini ya, ini juga sangat penting ya. At-tafhimu la talqin. Ya. At-tafhim, memberikan pemahaman. Ya. La talqin, bukan hanya sekedar mendiktekan. Ya. Tujuan dari dakwah ini, tujuan dari dakwah Islam ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, adalah membuat orang itu paham. Membuat orang itu sadar. Bukan hanya sekedar mendapatkan informasi, talqin ya, menyampaikan gitu, mendiktekan ilmu-ilmu gitu ya. Jadi seorang dai ini dia harus menyampaikan konten gitu ya, kontennya yang bisa dicerna, yang difahami oleh mad'u ya. Bukan hanya sekedar kita ini menyampaikan materi-materi ya, atau bahkan misalnya hanya sekedar menghafal ya, menghafal matan-matan misalnya begitu ya, tapi harus dipastikan bahwa ada at-tafhim, dipahami gitu ya. Nih Al-Qur'an ini difahami ya. Hadis-hadis Nabi ini difahami oleh mereka gitu. Bukannya sekadar mendiktekan ilmu-ilmu ya, pengetahuan-pengetahuan, matan-matan gitu, kalimat-kalimat gitu. Tetapi bagaimana at-tafhim ya, memberikan pemahaman. Dan Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar dibaca ya, tetapi juga diambil pelajarannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka apakah adakah yang mau ya di antara kalian itu yang mengambil pelajaran? Ya. Mim mudzakir. Dipahami gitu ya. Dipahami Al-Qur'an itu. Nah, kita jangan terlalu menitik beratkan kepada misalnya hafalan ya. Sementara tafhim seringkali ter terlupakan. Nah, ini ya. Jadi dalam dakwah, apalagi dalam dakwah gitu. Dalam dakwah ini kita maksudnya adalah merubah orang, ya. Merubah keadaan, kondisi orang gitu. Jadi bukan dengan hanya sekadar menghafal rukun Islam ada 5 misalnya ya.
1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 dan bla 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 gitu, seperti itu. Bukan hanya itu saja gitu ke masyarakat itu, tetapi difahamkan ya. Setelah itu baru ya, eh, ilmu itu perlu dicatat, perlu dihafal, perlu diikat begitu ya setelah itu. Tapi harus diawali, harus diusahakan yang paling pokoknya itu adalah at-tafhim ya. Berusaha untuk memahamkan mereka gitu. Berikutnya at-tarbiyatu la ta'ariyah. Dalam dakwah itu kita melakukan pembinaan ya Bapak Ibu. La ta'ariyah. Jadi dakwah ini jangan malah menelanjangi aib orang lain gitu ya. Orientasinya itu pembinaan, bukan membuka aib, bukan mempermalukan, bukan menjatuhkan orang ya. Dengan alasan ini saya sedang eh, nahi mungkar, tapi kemudian jadi kebablasan gitu ya, malah membuka aib ya. Mempermalukan orang ya, menjatuhkan orang, menghina orang. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati ini. Kita harus bisa membedakan mana amar ma'ruf nahi mungkar, mana sikap at-ta'riyah gitu ya. Mana tarbiyah, mana ta'riyah. Ini harus kita bisa bedakan gitu. Ya. Jadi kalau masalah aib, kesalahan, orang ada salahnya gitu. Misalnya orang ada salahnya. Tetapi kesalahan itu harus kita lihat apakah kesalahan yang berdampak ya, berdampak kepada orang banyak, dan apakah dosa itu dilakukan secara terang-terangan ataukah dosa itu dilakukan itu dampaknya hanya pribadi dan dilakukannya pun ya secara sembunyi-sembunyi. Ini harus disikapi berbeda Bapak Ibu sekalian gitu ya. Harus disikapi berbeda gitu. Jadi ketika orang mohon maaf misalnya nih ya, misalnya ada seseorang yang dia melakukan perbuatan dosa tapi dosanya dia sembunyi-sembunyi melakukannya itu. Nah, jangan kemudian kita di depan orang banyak misalnya gitu ya, menceritakan gitu dengan alasan ini menasehati si fulan itu. Orangnya ada di situ. Nah, itu kan namanya ta'riyah bukan tarbiyah gitu ya. Kalau tarbiyah itu membina ya, membangun, merawat gitu. Kalau ta'riyah itu ya dia membuka aib, mempermalukan, menjatuhkan ya. Jadi ini malah merobohkan gitu. Merobohkan seorang mad'u ya, seorang objek dakwah. Nah, tidak sedikit orang yang melakukan ta'riyah tapi menganggap dirinya sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini harus dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Tarbiyah. Nah, kalau tarbiyah itu tadi merawat ya, merawat sedikit demi sedikit dengan sabar, dengan telaten ya, membimbing, menggiring, itu tarbiyah ya. Itu tarbiyah. Terakhir ya, terakhir Bapak Ibu sekalian, kaidahnya adalah tilmidu imamin la tilmidu kitabin. Nah, dalam dakwah ini kita harus berusaha menjadikan mad'ung ini menjadi tilmidu imamin, menjadi murid seorang guru, seorang imam, seorang syekh, seorang ustadz. La tilmidu kitabin, bukan sekadar menjadi muridnya buku. Ya. Apalagi ini kaitannya dengan ajaran Islam ya, yang sumbernya itu adalah dari Al-Quran, dari Sunnah yang merupakan bahasa Arab gitu. Ya. Nah, ini jangan biarkan seseorang itu hanya menjadi muridnya buku, karena bisa jadi ada keliru dalam pemahaman. Bisa jadi terjemahannya udah benar gitu ya,
terjemahannya udah benar, apa yang tertulis di buku itu udah benar, tetapi pemahaman ya terhadap teks itu yang keliru. Ini yang perlu bimbingan. Makanya harus menjadi tilmidu imamin gitu. Harus menjadi murid seorang guru, harus dibimbing, harus ada pembimbingnya gitu. Seorang itu nggak cukup besok baca aja nih gitu ya. Nggak cukup, harus dibimbing. Kalau dalam konteks konteks keruhanian kan ada mursyid gitu ya. Kalau dalam dunia tasawuf itu kan ada orang dibimbing ya secara ininya dengan oleh seorang syekh, seorang mursyid gitu ya, dalam tarbiyah ruhiyah gitu. Nah, di dalam ajaran Islam secara umum, seorang mad'u itu harus punya guru ya, harus dibimbing oleh guru yang lurus ilmunya tentu saja ya. Nah, buku penting ya, buku penting untuk mendapatkan informasi, tetapi ketepatan pemahaman gitu terhadap buku, terhadap ilmu yang tercatat di dalam buku atau tercatat di dalam kitab-kitab hadis, di dalam Al-Qur'an gitu. Itu harus dibarengi dengan bimbingan dari orang yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Fas'alu, maka bertanyalah kalian ahla dzikri, kepada orang yang ahla dzikri, yang berilmu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui. Nah, ini orang zaman sekarang ini kadangkala suka eh, apa istilahnya ya, sok tahu gitu ya. Sok tahu baru baca terjemahnya aja gitu ya, belum lihat sababun nuzulnya seperti apa gitu, konteks ayatnya apa gitu, dia juga ini arti secara bahasa sebetulnya apa, titik tekannya apa gitu kan, sebelum ngerti itu udah langsung menyimpulkan. Ini kan bahaya gitu ya. Makanya ini menjadi kaidah yang sangat penting, tilmidu imamin la tilmidu kitabin. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kang Zilal ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya yang telah disampaikan. Eh, Alhamdulillah bermanfaat banget karena di sini kita semua adalah sebagai pelaku dakwah dan juga sekaligus mad'u juga. Dengan kaidah-kaidah ini tentu kita bisa eh, lebih lebih bisa lagi dalam berdakwah nanti di lapangan insya Allah. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan, dilanjutkan dengan pertanyaan. Mungkin sebelum ke yang lain, dari Anda dulu Ustaz, ada Enggak, pertanyaan. silakan, silakan. Jadi di sekitar di masjid sekitar saya ini alhamdulillah gitu ada masjid yang mereka itu rutin untuk mengadain taklim gitu. Dan ada satu masjid yang taklimnya itu ngaji kitab gitu, ngaji kitab. Artinya runtut. Jadi dari sini sampai terus gitu runtut. Nah, pas sampai bab jihad, pas sampai bab jihad, si DKM atau pengurus masjid ini menyampaikan untuk bab jihad ini dilewat dulu ya katanya. Dilewat dulu ya. Nah, ini nih eh, apa namanya bagian dari strategi atau takutnya ini masuk ke dalam afatu minu biba'dil kitab wa takfuru biba'dil kitab. Iya, iya, iya. Terlepas terlepas dari si mad'u itu siap atau tidak, karena mau tidak mau atau suka tidak suka karena jihad dalam hal ini kital itu bagian dari syariat Islam gitu. Itu Ya. seperti apa sih? Ya. Nah, ini tentu jangan sampai terjadi ya. Kalau memang betul ini kajiannya runut, seharusnya tidak, jangan khawatir. Toh membahas jihad itu sesuatu yang gini. Atau saya katakan begini. Misalnya ada orang baru ngaji ya, lalu dia nanya tentang jihad.
Atau orang baru baru belum paham Islam lah, dia baru nanya aja gitu, orang awam nanya ke kita tentang jihad, ya kita harus jawab, tapi gitu ya, tapi dengan penjelasan yang simple, yang kira-kira bisa dipahami oleh mereka. Jadi nggak bisa kita, oh jangan dulu nanya jihad ke saya, ya jawab aja, tapi disesuaikan dengan kadar ya, kadar pemahaman. Jadi jangan salah paham juga, jangan, oh nanti kita harus ininya dari bab akidah dulu ya. Nah, nggak begitu maksudnya gitu ya, nggak begitu maksudnya. Cuman ini dalam dalam hal kajian gitu ya, dalam hal kajian memang kita ini harus runut gitu, mengawali dari pemahaman akidah dulu. Tapi kalau dalam bab bertanya mah silahkan aja mau nanya apa, tapi dai di sini harus pinter-pinter dia mengukur ya kira-kira pemahaman. Jadi saya agak-agak kurang setuju kalau kalau kemudian pembahasan itu dilewat gitu ya. Kita sampaikan saja gitu, tapi disesuaikan dengan pemahaman gitu. Walaupun memang ya bisa difahami juga gitu, walaupun ya saya juga bisa memahami. Mungkin misalnya bisa jadi misalnya apa kitab yang dibahasnya itu, katakanlah kalau ini dugaan saya ya, Kang Bilal ya, dugaan saya. Itu misalnya kitab yang dibahasnya itu adalah kitab dari madhab Syafi'i misalnya. Yang memang notabene di dalam Syafi'iyah itu bab jihad itu sangat tegas. Jihad itu adalah ofensif. Ya, ofensif itu artinya kita yang memulai, bukan defensif. Dalam mazhab Syafi'i ya. Dugaan saya mungkin saya husnudon saya gitu ya. DKM ini agak khawatir karena kalau betul ya itu ya yang dibahas tentang jihad itu dilewat, mungkin karena isi dari yang dibahasnya itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i itu jihad itu ofensif. Kita yang memulai. Sedangkan di mazhab tiga mazhab yang lain itu defensif. Jihad itu defensif. Ketika ada orang nyerang baru kita jihad. Gitu. Ya, tapi bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu jihad itu wajib dilakukan setahun sekali. Dalam arti jihad ofensif itu. Sebuah daulah Islam, sebuah pemerintahan Islam, ini dalam mazhab Syafi'i ya, itu wajib melakukan jihad ofensif setahun sekali ke wilayah. Dalam hal ini peluasan seperti itu? Iya, betul. Oh. Gitu. Nah, sementara bisa jadi ya orang bisa salah paham nantinya gitu. Betul. Ya, ketika menjelaskan itu bisa jadi salah paham. Walaupun sebetulnya ya dai harus pinter-pinternya dia menjelaskan ini tuh seperti apa, mendudukkan membandingkan misalnya gitu ya dengan mazhab yang lain. Kemudian dia juga perlu menjelaskan dalam konteks kekinian. Kita harus menjelaskan bahwa fatwa ini atau pendapat ini disampaikan memang di masa-masa seperti apa gitu ya. Dan dalam mazhab Syafi'i juga ternyata ada yang berpendapat bahwa jihad itu bukan menjadi tujuan, yang menjadi tujuan itu adalah tersampaikannya dakwah kan begitu ya, tersampaikannya dakwah. Nah maka jika ini di dalam mazhab Syafi'i, saya lupa namanya ya, nama ulamanya, jika dakwah itu bisa disampaikan tanpa melalui jihad ya, maka itu lebih diutamakan gitu. Ya pada masa lalu, kenapa ketika berdakwah masuk ke sebuah wilayah itu harus bawa pasukan? Yang memang pada saat itu gitu ya, nggak akan mungkin bisa kita dakwah datang ke sebuah negara misalnya kemudian berdakwah, enggak, kita langsung dibunuh tuh. Kalau begitu, kalau zaman kita sekarang kita bisa datang ke Amerika bikin pusat kajian Islam gitu ya, bisa begitu. Kalau di zaman dulu, di masa-masa dulu, atau misalnya katakanlah di masa-masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidun gitu ya, nggak bisa tuh kayak kita kayak gitu datang ngutus orang 5 orang gitu ya misalnya untuk berdakwah di situ langsung seenaknya berdakwah gitu, nggak bisa. Itu bisa langsung dibunuh. Jangankan beda agama, satu agama di Syam waktu itu di masa Rasulullah,
satu agama ya, masih agama Kristen tapi beda sekte, itu saling bunuh, saling berperang. Gitu. Ini beda agama, datang tiba-tiba datang ke sana itu tanpa membawa pasukan tuh nggak bisa gitu. Ya, maka di masa Rasulullah kenapa disampaikan ya ada utusan yang dikirim satu orang saja gitu kan, satu orang saja untuk menyampaikan dulu gitu. Nah, baru setelah itu kalau mereka diberikan keleluasan untuk masuk dan berdakwah ya itu berjalan seperti di penyebaran Islam di India misalnya. Kalau kita lihat sejarahnya ya, itu kan masuk ke sana orang bukan India, ya India juga ya. India juga seperti itu. Walaupun memang mereka tidak ada perlawanan kan gitu kalau di India ya ketika masuk ke India. Nah, juga ketika di Andalusia kan, di Andalusia itu ketika masuk Islam ke sana itu bahkan diundang gitu ya, oleh orang-orang Kristen yang memang sedang ada konflik ya di Andalusia itu. Diundang datang, tapi datang dengan apa? Dengan tetap dengan pasukan karena ada orang yang tidak setuju juga dengan dakwah Islam gitu ya. Nah, mungkin ya ini husnudonnya gitu. BKM ini khawatir gitu. Kalau ternyata yang dibahasnya itu sedugaan saya misalnya kitab yang membahas kitabnya yang merujuk kepada madhab Syafi'i itu. Tapi nih kalau ternyata ketakutan itu bukan dasar itu hanya sekedar ulahlah ya mah bisi kumaha onam ya bisi disangka teroris gitu ya. Nah, ini salah gitu ya. Ini salah gitu, harusnya tetap dibahas justru untuk memberikan penyadaran. Tapi memang sering disalahpahami sih gitu ya. Saya pernah saya sendiri pernah disikapi seperti itu. Saya tapi ini konteksnya saya punya website, saya punya situs gitu ya. Nah, ketika saya dengan niat memberikan pencerahan, saya bahas tentang khilafah. Nah, akhirnya kemudian juga ada bab-bab lainnya gitu ya. Padahal membahas khilafah itu dalam rangka pencerahan, dalam rangka menyatukan pemahaman-pemahaman ini yang ada ada yang sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Gitu yang bertempur, ada yang anti, ada yang sangat bersemangat. Nah, saya mencoba menengahi maksudnya tapi mungkin itu yang menyebabkan situs saya kemudian malah ditutup. Oh. Gitu. Ya. Itu ini terjadinya begitu. Ya padahal saya dalam rangka diskusi ilmiah gitu di antara dua pendapat yang berbeda yang saling berseberangan. Tapi mungkin Densus 88 malah mengira saya ini sedang mempromosikan khilafah begitu. Ya seperti itu mungkin ya kekhawatiran karena juga itu bisa difahami gitu ya. Ketika ada sikap seperti itu bisa jadi karena kehati-hatian. Wallahu a'lam. Tapi mungkin cukup ya, Seth. Terima kasih banyak kesempatan waktunya. Alhamdulillah banyak benefit yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin terakhir ditutup doa oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah di akhir pertemuan kita ini kita menundukkan hati memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keteguhan ya, kekokohan iman ya, senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wa radallahu ma'an sadati Nabi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Semoga Ustaz diberikan kesehatan sehingga bisa terus membimbing kita semua insya Allah. Insya Allah. Baik, eh, kita telah berada di akhir acara. Mari sama-sama terima kasih juga kepada seluruh yang hadir pada kajian virtual subuh kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur nasiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz.